Perkenalkan, nama saya Delvin Stefan Staik dengan NIM 21120007 dari kelas A Prodi Teknik Informatika Strata 1. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami dengan mengerjakan proyek UAS dari mata kuliah kecerdasan tiruan. Di sini untuk kelompok kami anggotanya Ahmad Nurul Bambali, Delvin Stefan Staik, itu saya sendiri, Antoni Dirgantara Cloud, dan Julio Ferentiti. Oke. Untuk videonya kami take masing-masing dan merekam masing-masing dari setiap anggota. Dan untuk proyeknya sudah kami kerjakan dengan judul penerapan metode certainty factor pada sistem pakar penentuan minat dan bakat siswa. Oke. Untuk bagian abstrak, di sini kita next saja, kita langsung ke pendahuluan di sini. Untuk pendahuluan, perkembangan adalah proses kedewasaan seorang untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya. Perkembangan usia 6-12 tahun pada masa di mana anak memasuki tahap belajar di sekolah dan di luar sekolah. Anak secara formal belajar di sekolah hingga menumbuhkan terutama kemampuan kognitifnya. Selain itu, anak melakukan berbagai hal di lingkungan rumah yang menumbuh kembangkan kemampuan sosial dan motoriknya. Banyak akses perilaku pada usia tersebut yang dibentuk melalui penguatan verbal, keteladanan, dan identifikasi. Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak tersebut adalah perkembangan fisik dan perkembangan kognitif. Oke, dari paling dahulu kita lanjut ke tabel daftar isi minat dan bakat. Oke, di sini ada kode, nama, dan bidang profesi. Untuk kodenya MB1 linguistik. Linguistik di sini dipunya nantinya dia akan dari nama minat dan bakat linguistik ini nantinya dia akan menjadi bidang atau profesi penulis, wartawan, penyair, pengacara, pembicara, dan politikus. Kemudian MB2 logika dan matematika. Nanti bidang dan profesinya akuntan, dosen atau guru, matematika, teknisi, programmer. MB3 visual dan spasial, yaitu pelukis, desain, navigator, dan arsitek. Kemudian ada MB4 kinestetik, bidang dan profesinya aktor atau aktris, model, atlet, dan penari. Lalu ada MB5 yaitu musikal, bidang dan profesinya musisi, seniman, penyanyi, budayawan. Lalu ada MB6 interpersonal, lalu bidang dan profesinya sosiologi, public relation, pengusaha, pemuka agama, pramuniaga, para pendidik. Lalu kode yang berikutnya ada MB7 interpersonal, psikolog, konselor, trainer, motivator. Kemudian MB8 ini naturalis, bidang dan profesinya antropolog, arkeolog, meteorolog, dan neurolog. Lalu ada MB9 yang terakhir yaitu eksistensial, bidang dan profesinya teolog dan filsuf. Tulisan ini mendeskripsikan upaya untuk menemukan bakat dan minat dari peserta didik dengan menggunakan aplikasi yang menerapkan sistem pakar. Penerapan sistem pakar yang dimaksud yaitu meniru cara dan perilaku pakar dan melakukan sebuah tindakan atau mengambil sikap. Pengguna aplikasi dengan sistem pakar dan menghemat biaya dalam hal pakar tidak tersedia atau jumlahnya tidak memadai. Aplikasi yang dibangun menggunakan metode certainty factor yang mencoba melihat apakah sebuah fakta bersifat pasti atau tidak pasti. Metode tersebut digunakan karena memberikan hasil yang akurat yang didapatkan dari permasalahan perhitungan berdasarkan bobot gejala yang dipilih oleh pakar, mampu memberi jawaban pada permasalahan yang tidak pasti. Metode ini memperhitungkan faktor tidak yakin seorang pakar dengan memberikan bobot keyakinan sesuai dengan pengetahuan pakar. Metode faktor ini telah dicermati oleh peneliti dan untuk berbagai pengamatan. Penerapannya berasal dari proses penentuan jurusan di SMA berdasarkan nilai akademik, tes psikolog di bidang kedokteran. Penerapan metode faktor certainty factor berasal dari
B. Akibat kurang gizi pada usia produktif dan penentuan kulit kelamin, mendiagnosa penyakit infeksi saluran pernapasan atas, diagnosa penyakit dalam ayam broiling, penentuan tingkat depresi dan gangguan jiwa. Oke, tadi yang pertama pendahuluan. Kita lanjut ke metode. Metode yang digunakan di sini, metode yang pertama adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data agar dapat diolah menjadi informasi yang bermanfaat. Metode yang digunakan sebagai berikut. Di dalam metode pengumpulan data ini ada tiga metode lagi di dalam. Yang pertama observasi. Penulis dapat melakukan pengamatan secara langsung di sebuah sekolah untuk memberikan pertanyaan atau kuesioner kepada seorang guru dan orang tua murid untuk menginformasikan dalam penulisan deskripsi. Yang kedua wawancara. Kemudian yang ketiga ada studi pustaka. Lalu setelah yang pertama teknik pengumpulan data, berikutnya adalah metode pengembangan sistem. Pada penulisan ini menggunakan metode Stratified sebagai model inferensi untuk membangun aplikasi sistem pakar ini penerapan substansi faktor sendiri, yaitu yang pertama analisis kebutuhan software. Kebutuhan software adalah kemampuan untuk dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh pemakai atau user. Yang kedua adalah desain. Lalu ketiga ada code generation atau aplikasi yang akan digunakan untuk proses codingnya. Lalu testing, lalu maintenance. Metode yang ketiga adalah basis pengetahuan. Pada penelitian ini, basis pengetahuan yang diperoleh dari cara peninjauan pustaka, artikel, atau observasi yang dilakukan oleh penelitian terlebih dahulu dibahas dengan penentuan kecerdasan, minat, dan bakat siswa. Pada sistem pakar, penentuan minat dan bakat memiliki 9 jenis minat dan bakat dengan 66 ciri-ciri yang meliputi minat dan bakat. Berikut adalah daftar jenis kecerdasan, minat, dan bakat dijelaskan pada tabel berikut beserta ciri-ciri yang dijelaskan. Oke. Sini daftar tabel dan ciri-cirinya. Yang pertama ada kode dan ciri-cirinya. Oke. Kode 1, C1 suka membaca, C2 suka menulis, C3 suka bercerita, C4 suka berbicara, C5 mudah memahami kata-kata baru dan berdebat dengan orang lain, C7 suka berpidato, C8 suka menghitung angka, C9 lebih suka menerangkan tujuan dengan menggunakan gambar, C10 suka bermain catur, C11 suka berpikir secara ilmiah, C12 suka melakukan penelitian, C13 suka menggunakan rumus untuk menghitung, C15 suka memahami cerita, C16 suka melukis, C17 suka bermain dengan bentuk dan ruangan, C18 suka memotret, C19 suka bermain puzzle, C20 mudah mengenali bentuk, C21 suka melamun dan berhayal, C22 suka membuat sketsa, C23 suka bermain BS6, C24 suka menari, C25 aktif dalam kegiatan fisik seperti berenang, C26 suka berolahraga dan bela diri, C27 suka bermain dan drama, C28 menirukan gerakan, C29 menonjol dalam mata pelajaran olahraga, C30 memainkan alat musik, C31 suka menyanyi, C32 suka mendengarkan lagu, C33 suka bisa menciptakan lagu, C34 mudah memahami irama lagu, C mengikuti kegiatan suara dan bisa memainkan alat musik, C37 lebih dapat belajar dengan iringan lagu, C38 suka memberikan saran kepada orang lain, C39 suka melakukan diskusi, C40 senang berada di banyak orang, C41 senang berkenalan dengan orang baru, C42 mampu menjadi pemimpin yang baik, C43 senang mendengarkan orang lain, suka mengajarkan sesuatu yang baru kepada orang lain, C45 mudah mengandalkan emosi, C46 suka dengan keadaan tenang, C40 selalu merencanakan sesuatu yang agenda dan pribadi, C48 mudah mengekspresikan keadaan.
Kemudian C49 suka merenung dan berpikir tentang kehidupan atau diri sendiri. C50 belajar untuk bekerja keras dengan seorang diri. C51 inspirasi percaya diri yang tinggi. C52 suka merawat tanaman. C53 suka memelihara binatang. C54 senang bertemasaki alam terbuka. C55 suka bertani. C56 suka berkebun. C57 suka mengoleksi bebatuan. C58 menunjukkan mata pelajaran IPA atau lingkungan hidup. C59 suka berkemah. C60 mempertanyakan keberadaan peran diri di alam dunia. C61 memiliki kesadaran diri yang tinggi. C62 memiliki cenderung mengutamakan kepentingan keyakinan atau agama. C63 termotivasi secara internal. C64 memiliki kasih sayang yang tinggi terhadap sesama. C65 lebih tenang dalam menguasai diri. C66 tentang teguh dan kesulitan. Oke, lalu berikutnya tentang tabel minat dan bakat. Di sini ada tabel minat dan bakat dan stimulasi. Yang pertama linguistik yang sudah kita lihat di tabel sebelumnya. Di sini stimulanya adakah waktu saling bercerita bersama keluarga sehingga dapat berlatih kemampuan berbicara dengan mendengar dan mendengarkan anak serta melibatkan anak untuk memberi pendapat. Yang kedua, sering melakukan permainan kata-kata seperti teka-teki, Scrabble, plesetan, atau pantun yang dikarang sendiri. Lalu berikutnya mengikutkan anak belajar bahasa asing yang diminati. Kemudian jika anak suka berdebat, bergabung dengan tim-tim debat di sekolah jika ada. Jika anak suka menulis, bercerita, kembangkan potensinya dan beri motivasi bahwa dia bisa menjadi penulis, misalkan dengan memperlihatkan karangan buku motivasi. Lalu motivasi anak untuk membaca, seterusnya. Lalu yang kedua ada logika matematika. Lakukan eksperimen untuk percobaan ilmiah sains hingga melatih logika anak dan kreativitas anak. Yang anak dapat menggunakan komputer namun tidak hanya sebatas games atau internet, tapi mempelajari cara kerja komputer di komputer. Latih anak Anda untuk melakukan perhitungan matematika dimulai dari yang sederhana dalam benak atau pikiran tanpa alat bantu. Mengunjungi pameran atau museum ilmu pengetahuan. Melakukan permainan yang melibatkan gambar atau bola 3 dimensi seperti kubus Rubik, Lego, puzzle, dan lain-lain. Yang berikutnya ada visual spasial. Stimulanya, ajarkan anak menguasai program komputer yang berhubungan dengan kemampuan visual, menggambar dan mengedit foto di komputer. Lalu fasilitas dan ikuti sertakan anak kelas gambar atau melukis atau fotografi sesuai minat dan bakat anak. Motivasi anak Anda untuk mengikuti kegiatan lomba yang berhubungan dengan minatnya. Oke, yang berikutnya ada kinestik. Stimulasinya fokus mendalami bidang kinestik berhubungan dengan keterampilan tubuh yang dimiliki, misalnya olahraga, bola voli, basket, dan lain-lain. Menari atau seni yang melibatkan keterampilan tangan. Lalu yang berikut ada musikal. Anak dapat belajar diiringi dengan musik jika tidak merasa terganggu. Fokus mempelajari salah satu instrumen musik yang diminati, mendengarkan kebanyakan jenis musik, melibatkan diri dalam kegiatan musik dan skor. Lalu yang berikut sini ada naturalis, yaitu latih anak untuk membuat rencana masa depan atau tujuan yang ingin dicapai melalui dari hal kecil, misalnya nilai rapor meningkat dan lain-lain. Kemudian biasakan anak untuk merenungkan apa yang terjadi setiap harinya untuk menjadikan pelajaran peristiwa yang terjadi yang berjalan lancar. Lalu yang berikutnya eksistensial. Latih kemampuan anak di wilayah kosmos, dilakukan dengan sendiri di alam terbuka dan bercakap-cakap. Latih kepekaan.
memaknai hidup dengan bercakap-cakap, tulis buku harian. Oke. Lalu yang berikut D, certainty factor. Metode certainty factor. Metode yang keempat, yaitu faktor kepastian merupakan suatu metode yang membuktikan apakah fakta itu pasti atau tidak. Tidak pasti yang berbentuk metrik yang biasa digunakan dalam sistem pakar. Metode ini sangat cocok untuk sistem pakarnya mendiagnosis sesuatu yang belum pasti. Dapat merepresentasikan data-data kuantif. Yang pertama, kemampuan untuk mengekspresikan derajat keyakinan sesuai dengan metode yang sudah dibahas sebelumnya. Lalu yang berikut, kemampuan untuk menempatkan kombinasi derajat keyakinan tersebut dalam sistem pakar. Dalam mengekspresikan keyakinan, digunakan nilai dengan disebut dengan certainty factor atau CF untuk mengasumsikan derajat keyakinan seorang pakar terhadap suatu data. Berikut adalah formulasi dasar dari certainty factor. CFHE sama dengan MBHE kurang MDHE. Keterangan, CF itu certainty factor atau faktor kepastian dalam hipotesa H yang dipengaruhi oleh fakta E. LMB, measure of belief, tingkat keyakinan, dan ukuran kenaikan dari kepercayaan hipotesa H dipengaruhi fakta E. MD di sini yaitu measure of disbelief, yaitu tingkat tidak keyakinan. Lalu E adalah evidence, peristiwa atau fakta, dengan H di sini hipotesa atau dugaan. Untuk mengkombinasikan dua atau lebih tiga aturan sistem berbasis pengetahuan dengan aturan masing-masing, darinya menghasilkan kesimpulan yang sama tetapi tidak kepastiannya berbeda, maka setiap peraturan dapat ditampilkan sebagai potongan bukti yang mendukung kesimpulan bersama. Untuk menghitung CF atau keyakinan dari kesimpulan ini dibuktikan kombinasi sebagai berikut. Untuk kombinasinya, CF R1 R2 sama dengan CF R1 tambah CF R2 dikali 1 min CF R1. Jika kita menambah CF R1 dan R2, kepastian kombinasinya akan lebih dari 1. Memodifikasi jumlah kepastian melalui menambahkan dengan faktor kepastian kedua dan mengalikannya 1 dikurangi faktor kepastian. Jadi semakin besar CF pertama, semakin kecil kepastian penambahan kedua, tetapi faktor tambah selalu menambahkan beberapa kepastian. Untuk aturan ketiga yang ditambahkan dapat digunakan sebagai berikut. CF R1 R2 R3 sama dengan CF R1 R2 tambah CF R3 dikali Mi 1 kurang CF R1 R2 sama dengan CF R1 R2 ditambah CF R3 dikurangi CF kali R3 R1 R2 dikali CF R3. Oke. Dari kombinasi aturan yang di atas dibuatkan pohon keputusan seperti ini. Ini dia punya pohon keputusan pakarnya dari C1 sampai C66 dari nilai dan bakal yang ada di atas dengan MB1 sampai MB9. Ini punya pohon keputusan pakarnya. Oke. Saya jelaskan tentang pohon keputusan pakar. Pohon pakar adalah suatu pohon hierarki struktur yang terdiri dari node atau simpul yang menyimpan informasi atau pengetahuan cabang menghubungkan node. Sebuah pohon yang keputusan dibuat untuk memudahkan kita mengambil keputusan. Oke. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu hasil dan diskusi. Sistem pakar ini mendeteksi tingkat kecerdasan yang dianalisis website yang dapat memudahkan menentukan kecerdasan minat dan bakat siswa menggunakan metode certainty factor atau ulangan implementasi berikut.
Tahapan analisis berikut adalah rencana awal dari sebuah sistem yang dibangun. Perlu diketahui analisis kebutuhan software, yaitu kebutuhan halaman atau use pengguna. A2, user dapat memiliki halaman informasi minat dan bakat. A3, user dapat melakukan konsultasi. Kebutuhan yang kedua adalah admin. B1 adalah admin login. B2 adalah admin untuk mengelola data admin. B3, admin mengelola jenis minat dan bakat. B4, admin dapat mengelola data ciri-ciri minat dan bakat. B5, admin dapat mengelola data historis konsultan. Yang ketiga, use case diagram. Terdapat 2 faktor pada use case diagram sistem pakar yang menentukan kejelasan minat dan bakat pada anak, yaitu user atau pengguna atau admin diuraikan pada gambar 2 dan gambar 3. Yang kedua adalah perhitungan manual. Jadi untuk perhitungan sistem pakarnya penentuan minat dan bakat siswa dengan menggunakan metode certainty factor diuraikan pada contoh sebagai berikut. Dalam sistem pakar menentukan jenis minat dan bakat pada siswa ini terdapat beberapa perhitungan siswa, misalkan minat dan bakat siswa memilih contoh ciri-ciri diantaranya suka membaca, suka berbicara, dan suka berpidato. Maka contoh perhitungan certainty faktor minat dan bakat ini meliputi linguistik, ciri-ciri H1E suka membaca, B2 H1E sama dengan 0,7 di koma MD HIE H1E dengan 0,4, sehingga CF dari CF nya 0,7 dikurang 0,4 sama 0,3. Ciri yang kedua suka berbicara, MB nya 0,6, MD nya 0,4, sehingga CF nya 0,6 kurang 0,4 sama 0,2. Untuk mencari CF HE jika HE berpangkat H2 H1 pangkat H2E dapat diperoleh dengan CF H1 kali H2 sama dengan CF H1 tambah CF H2E dikali 1 kurang CF H1E sama dengan yang dimaksud dari ciri-ciri 1 ini 0,3 ditambah 0,2 dari ciri 2 dikali dengan 1 kurang 0,3 ciri-ciri 1. Jadi yang didapat adalah 0,04. Yang berikut adalah ciri-ciri ketiga, yaitu suka berpidato. M3 atau HE nya 0,7, MD atau HE nya 0,3. Jadi sehingga dapat CF nya 0,3 kurang 0,7 kurang 0,3 sama 0,5. Untuk mencari CF nya H1 H2 kali H3 dapat diperoleh dengan CF H1 H2 kali H3E sama dengan CF H1 H2 H2E tambah CF H3E dikali 1 kurang CF H1 H2E sama dengan 0,04. Itu hasil dari CF H1E itu 0,04 ditambah 0,5 yang ini ciri-ciri 3 punya dikali dengan 1 kurang 0,04. Jadi hasil yang didapat adalah 0,74. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa faktor kepercayaan dan kecerdasan linguistik jika memiliki ketiga ciri tersebut memiliki faktor kepastian adalah 0,74. C. User interface. Fungsi digunakan adalah gambaran tampilan antara muka sistem yang dibangun. Tampilan halaman yang merupakan halaman yang saat pertama kali mengisi sistem pakar minat dan bakat siswa. Yang berikut adalah diskusi. Perhitungan yang menunjukkan nilai perbandingan yang antara hasil manual dan penghitungan sistem yaitu 0,74 atau 74%. Angka ini menurut tabel interpretasi certainty factor menandakan bahwa nilai kebenaran mendekati hampir pasti. Artinya pengaruh penerapan metode certainty factor yang dapat memberikan kontribusi untuk menentukan minat dan bakat
melalui ciri-ciri oleh masing-masing siswa. Pengukuran oleh sistem pakar dapat memberikan hasil yang akurat sesuai dengan yang dihasilkan oleh pakar. Angka interpretasi yang dapat menentukan ini termasuk tinggi. Penelitian ini menghasilkan kombinasi dan nilai certainty factor untuk jenis kepribadiannya yang dimiliki oleh user dan dengan tingkatan kepastian 0,5742 atau dengan 57,42%. Sementara itu penelitian menunjukkan bahwa menghasilkan nilai certainty factor 0,6 atau 60%. Angka ini diklaim oleh peneliti telah melakukan bahwa sistem pakar yang dibangun mampu mengidentifikasikan masalah yang dihadapi siswa sehingga membantu guru membimbing konseling dan menentukan disiplin yang diberikan. Selain menggunakan suatu faktor, sistem pakar dapat menerapkan berbagai algoritma yang telah digunakan seperti algoritma Breadth First Search dan metode Dempsey-Shafer. Perolehan angka yang intrusi cukup tinggi diperoleh dalam penelitian oleh 16, yaitu sebesar 0,7 atau 7,1% menggunakan algoritma Breadth First Search. Dengan angka interpretasi sebesar itu, penelitian mengklaim bahwa seorang pasien ginjal dapat melakukan diagnosa awal secara mandiri tanpa melakukan pemeriksaan awal. Dari kesimpulan di atas, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa aplikasi dikembangkan dan menerapkan metode certainty factor yang telah dibuat dalam menentukan minat dan bakat berdasarkan ciri-ciri metode certainty factor dapat dijadikan alternatif untuk mengembangkan penghitungan terhadap penentuan minat dan bakat. Aplikasi sistem dan pakar ini dapat membantu para guru, orang tua, atau siswa dan siswi itu sendiri untuk menentukan minat dan bakat siswa. Aplikasi ini memberikan informasi kecerdasan minat dan bakat baik dengan jenis atau ciri-ciri dan stimulasi minat dan bakat dengan cara yang mudah. Yang kelima adalah daftar pustaka. Jadi ini adalah daftar pustaka yang kami ambil. Untuk video presentasi dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ketidakjelasan. Sekian dari saya. Sekian dan terima kasih.